Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan judul Dampak Pelayanan dengan Kasih, yang terambil di dalam Matius 25 ayat 34 sampai 46. Dari nats ini terlihat bahwa ada dua kelompok. Ada kelompok yang di sebelah kiri dan ada kelompok yang di sebelah kanan. Di mana kelompok yang di sebelah kiri adalah orang yang tidak diberkati, dan yang di sebelah kanan adalah orang-orang yang diberkati. Kedua kelompok ini sama-sama diperhadapkan dengan orang yang hina, miskin, dan membutuhkan pertolongan, tetapi memberikan respon yang berbeda. Kelompok yang di sebelah kanan, ketika melihat orang-orang yang dianggap hina dan miskin, mereka melakukan kebaikan yang mereka bisa lakukan. Sedangkan kelompok yang di sebelah kanan adalah sebaliknya. Justru mereka merasa biasa-biasa saja ketika melihatnya dan tidak melakukan apa-apa untuk menolong. Sikap dan respon dari kedua kelompok ini juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bermasyarakat. Kita tentunya pernah diperhadapkan dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tetapi kita memiliki dua pilihan dengan dampaknya masing-masing, yaitu jika memilih kelompok yang di sebelah kiri, maka kita akan menjadi orang yang tidak diberkati. Dan jika kita memilih seperti kelompok yang di sebelah kanan, maka kita akan menjadi orang yang diberkati. Kita pasti sangat mau menjadi orang yang diberkati. Tidak ada di antara kita yang mau hidupnya tidak diberkati. Tetapi persoalannya ialah tidak semua orang mau melayani siapapun, termasuk orang yang dianggap hina dan miskin. Mungkin selama ini kita menganggap bahwa pelayanan itu hanya dilakukan di gereja seperti berkhotbah, pimpin pujian, atau singer, penyambut tamu, dan sebagainya. Itu adalah anggapan yang salah. Karena sebenarnya pelayanan tidak dibatasi oleh tempat dan status seseorang, apakah ia kaya atau miskin. Kita tidak akan mampu bertahan untuk melayani apabila bukan didasari oleh kasih. Karena dengan berbagai hambatan dan seiring berjalannya waktu, ada titik di mana kita akan merasa jenuh dan capek untuk melayani. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa apapun yang kita lakukan jika didasari oleh kasih, maka semuanya akan diperhitungkan oleh Tuhan, dan kita sendirilah yang akan menerima dampak baiknya. Dampak yang pertama adalah menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Sebagai contoh, mungkin hal yang mudah bagi kita untuk kita lakukan ketika menolong tetangga kita yang membutuhkan beras untuk mereka makan satu hari itu. Tetapi hal ini bisa membuat kita selamanya akan diingat olehnya. Dan jika suatu saat kita membutuhkan bantuan, maka dengan senang hati tetangga kita akan mau membantu kita. Dan terlebih dari menerima kembali kebaikan yang telah kita lakukan, ataupun jika seandainya orang tersebut tidak balas budi, hendaknya kita tidak menjadi kecewa dan berhenti untuk melayani. Karena dasar untuk kita melayani adalah kasih, bukan supaya mendapat balasan. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi yang harus kita sadari lewat pelayanan sederhana yang kita lakukan, yaitu bisa membuat orang mengenal Tuhan dan mau percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupnya. Ketika kita mau melayani, bukan saja hanya mendoakan, tetapi lewat kehidupan kita yang mencerminkan kasih Kristus pun akan membuat orang mengenal Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan menjadi garam dan terang dunia. Tidak perlu kaya untuk membantu orang, tetapi di saat orang lain tahu kita susah pun, namun kita mau berusaha untuk membantu, maka secara tidak langsung kita sedang menunjukkan bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata bagi orang-orang yang mengandalkannya. Jadi, hal sederhana yang kita lakukan dan itu didasari oleh kasih akan menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Dampak yang kedua adalah menerima hidup kekal. Hidup kekal itu ada dua, hidup kekal di neraka dan hidup kekal di surga. Tetapi hidup kekal yang disediakan kepada orang yang selama hidupnya percaya serta setia kepada Tuhan dan melayani dengan kasih, maka akan menerima hidup kekal di surga bersama dengan Tuhan.
Sebenarnya seberapa baik dan istimewanya perbuatan yang kita lakukan itu tidak berpengaruh apa-apa bagi Tuhan. Hal tersebut tidak diperhitungkan sebagai hak, melainkan sebagai bukti bahwa kita adalah milik Kristus dan hasil tebusannya. Menerima hidup kekal bersama dengan Tuhan adalah suatu kebahagiaan, karena akan bersama-sama dengan Sang Pencipta, tanpa dibatasi oleh waktu. Tetapi hanya orang-orang yang percaya, taat, dan melayani dengan kasih yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan, hendaklah kita melayani dengan kasih dalam hal apapun, bukan untuk mendapatkan imbalan, melainkan karena hal itulah yang Tuhan kehendaki kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.